Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi masih terkait dengan Excel. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja, yaitu terkait dengan bagaimana menggunakan rumus operasi matematika di dalam Excel. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan secara langsung bagaimana menggunakan operasi matematika di dalam Excel, baik menambah, kurang, bagi, kali, pangkat gitu ya. Tapi Bapak akan ulang kembali materi-materi tersebut dari bab 3, bab 4, dan juga bab 5. Baik, kita mulai di bab 3 di sini. Di sini kita akan melakukan operasi matematika di dalam Excel, yaitu kurang, kali, pangkat, bagi, tambah, seperti itu. Untuk memulai suatu rumus, maka seperti biasa kita mengklik tombol sama dengan di sini, lalu kita ikuti apa yang diminta. Di sini kurang, berarti untuk mengisi sel D3 maka X dikurangi Y. X-nya itu adalah sel B3 dikurangi sel C3. Untuk menampilkan hasilnya maka kita dapat klik enter. Oke, dapat lihat di sini. Apakah benar 12 kurang 2 sama dengan 10? Oke, sudah tepat di sini 10. Lanjut lagi untuk mengisi sel E3, maka operasi hitungnya adalah perkalian di sini. Kita klik lagi sama dengan sel B3 dikali, kali itu seperti bintang di sini, gitu ya. Sel B3 dikali sel C3. Enter. Untuk berikutnya adalah perpangkatan. Di sini untuk mengisi sel F3 maka di sini dapat dilihat perhitungannya X pangkat 2. Untuk pangkat, simbol yang digunakan V terbalik di sini seperti ini. Ya. Caranya adalah sama dengan sel B3 tepat sel B3 pangkat 2. Nah, itu bacanya seperti itu. Sel B3 pangkat 2. Enter. Sudah benar. Lalu untuk mengisi sel G3 yaitu Y pangkat 2, operasi hitungnya sama, perpangkatan. Langsung saja di sini sama dengan sel Y, yaitu di sini C3, sel C3 pangkat 2. Bila pangkatnya lebih dari 2 tinggal kita ganti saja setelah pangkat itu berapa angka yang diminta. Untuk yang ketiga di sini ada tanda khusus. Di sini ada 2 kali perhitungan, yaitu yang di dalam kurung penjumlahan dan juga perhitungan kedua adalah perpangkatan. Cara menghitungnya bagaimana? Seperti operasi matematika pada umumnya gitu ya. Yang dihitung yang pertama kali adalah yang dikurung dulu. Urutannya seperti itu, yang dikurung dulu baru yang pangkat. Oke, dapat di sini dapat dilihat caranya seperti biasa sama dengan, karena ini 2 kali perhitungan maka kita utamakan prioritasnya yang mana dulu. Untuk membuka prioritas kita buka aja, buka kurung. Di sini prioritasnya adalah penjumlahan dulu gitu ya. Untuk mengisi H3 maka X-nya di sini yaitu B3 ditambah C3. Tutup kurung, baru kita pangkatkan untuk perhitungan yang kedua. Pangkat berapa? Di sini 2. Enter. Nah, di sini sudah terlihat jumlahnya gitu ya. Jangan sampai keliru di sini dalam perhitungan ini. Bila tidak ada kekhususan atau tanda kurung di sini, maka kita ikuti saja maunya. Di sana kita tidak perlu pakai kurung. Nah, itu pasti berbeda nilainya karena sesuai dengan prioritas perhitungan matematika, pasti yang diutamakan adalah pangkatnya dulu. Di
Di sini pangkatnya pasti akan dihitung dulu gitu ya. Berarti Y pangkat 2 berarti 4 tambah 12 berarti 16. Tapi karena di sini ada tanda kurungnya, maka yang akan dihitung pertama kali adalah di dalam kurungnya dulu. Seperti itu. Nah, sekarang untuk menghitung baris di bawahnya, row-nya gitu ya. Bagaimana caranya? Bila kalian mungkin kalau misalkan masih ada 5 baris, 6 baris mungkin bisa dihitung satu-satu. Tapi jika ada ribuan baris ke bawah, maka kalian harus menggunakan trik di dalam Excel di sini. Kita blok saja semuanya. Maka dia akan mengikuti rumus di bawahnya. Jadi sama saja seperti copy paste, hanya saja kita menggunakan blok. Cara ngebloknya adalah yang pertama nih di sini. Nah, ada kotak kecil di pojok kanan bawah. Kalau misalkan kalian ngebloknya di sini, ya pojok kanan bawahnya ikutin ending dari bloknya itu di mana, gitu ya. Karena ini di H3 gitu ya, endingnya range gitu ya, blok. Kalau misalkan bahasa luarnya range-nya gitu ya. Kalau di sini bloknya itu di H3 nih, sampai dengan H3. Dari D3 sampai dengan H3. Nah, itu bloknya tuh atau range-nya. Di sini dilihat ada kotak kecil. Nah, ini tinggal diklik gitu ya. Cara pertama bisa kalian drag gitu ya, geser, tarik ke bawah. Nah, itu kalau misalkan ribuan kalian tarik ke bawah tuh mau sampai mana nariknya? Sampai selesai. Nah, itu agak merepotkan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita narik untuk lebih mudahnya lagi gitu ya. Jangan dulu. Nah, untuk lebih mudahnya lagi tinggal klik 2 kali saja. Nah, akan dia berakhir pada kotak terakhirnya di sini sesuai dengan angka di sebelah kirinya berapa gitu ya. Seperti itu. Sekarang lanjut ke latihan berikutnya. Di sini X kali Y gitu ya, di sel E19 gitu ya. Caranya gimana? X kali Y berarti C19 dikali D19. Ya udah, tinggal kali aja sama dengan C19 dikali D19, enter. Terus X pangkat 2 ya, kita ikuti lagi. C19 pangkat 2. Lalu Y pangkat 2 sama dengan D19 pangkat 2. Lalu XY kuadrat. Nah, ini tadi itu perbedaan antara yang di atas dengan yang di bawah nih. Kita ikut aja maunya di atas. XY, kalau XY itu pasti X kali Y maksudnya gitu. Bisa saja kita tulis X kali Y kan, ya bisa. Tapi ini udah bahasa umum gitu ya. Kalau XY itu udah jelas X kali Y gitu ya. Kita ikut aja sama dengan X nya itu berarti C19 dikali D19 pangkat 2. Nah, udah, tinggal kita blok, copy cara mudah. Nah, itu untuk mengisi latihan soal bab 3. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa kalian bisa hubungi Bapak langsung, bisa lewat telepon atau lewat chat gitu ya. Oke, lanjut lagi kepada fungsi-fungsi yang lain, yaitu di bab 4 ada fungsi statistik dan juga fungsi teks. Di sini dapat dilihat untuk fungsi statistik ada fresh, count, count A, max, min, dan juga sebenarnya ada satu lagi yaitu sum, itu penjumlahan. Terus selanjutnya adalah referensi absolut, referensi relatif, dan referensi campuran. Lalu yang ketiga di sini ada fungsi teks. Lanjut ke yang pertama, di sini ada fungsi statistik untuk average di sini. Untuk average sendiri yaitu untuk mencari rata-rata. Untuk count di sini untuk menghitung banyaknya sel yang mengandung angka. Count E di sini untuk menghitung banyaknya sel yang tidak kosong. Terus max dan min di sini max untuk menghitung nilai terbesar, min untuk menghitung nilai yang terkecil. Menurut detailnya bagaimana, kita langsung masuk ke dalam soal Excel di sini. Dapat dilihat di tabel di sini apa saja yang diminta. Yang pertama adalah total harga, lalu jumlah seluruhnya, rata-rata total harga tertinggi, total harga terendah, dan juga banyaknya data. Untuk bisa menjawab ini semua, memang
diperlukan logika dan juga pengalaman, karena memang di sini tidak diinfokan apa yang harus dilakukan, apakah dikali, dijumlah, dikurang, ditambah, tapi logika kita aja berjalan di sini. Jika ingin mengambil total harga, maka di sini jumlah dikali harga satuan untuk mengambil atau mendapatkan total harga. Caranya bagaimana? Seperti pada di pertemuan sebelumnya gitu ya, di latihan soal bab 3, kita kalikan saja dengan untuk mengisi E7 sama dengan C7 dikali D7, enter. Nah, di sini sudah mendapatkan jawabannya total harga. Untuk ke bawahnya seperti biasa kita klik 2 kali di kotak kanan bawah ini. Nah, ini sudah mendapatkan jawabannya gitu ya. Jadi ibaratnya mengcopy ke bawah. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari jumlah seluruhnya? Untuk mencari jumlah seluruhnya, kata kuncinya adalah sum. Sum itu adalah fungsinya untuk menjumlah seluruh nilai yang ada sesuai dengan range atau blok yang diminta. Di sini jumlah seluruhnya berarti yang diminta adalah seluruh total harga, jumlahnya berapa gitu ya. Kalau mau lihat informasi detailnya dulu gitu ya, tanpa kita masukkan rumus, ini kita blok, dapat dilihat di pojok kanan bawah di sini tuh, ini udah ada jumlahnya nih. Ini sekitar berapa nih? 10.200.000 gitu ya. Ada 10.200.000. Jadi sebenarnya udah ada di sini. Tapi kita perlu menuliskan rumusnya di sini untuk bisa mendapatkan angka tersebut nempel di dalam tabelnya atau selnya. Caranya adalah tadi kuncinya adalah sum. Sum itu menjumlah. Gitu ya. Kalau misalkan manual gitu ya, menggunakan operator matematika, itu kan harusnya ya sama dengan ini sel E7 ditambah E8, E9 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan seperti itu repot gitu ya. Kalau misalkan ada 7, 5, 4, 3, 2, 1, 10 ke bawah gitu ya, itu masih enak tuh tambah-tambah. Tapi kalau misalkan ratusan ribuan row gitu ya, ribuan baris gitu, itu sangat merepotkan, ngabisin waktu. Jadi jangan mau kamu dikerjain sama Excel gitu ya. Caranya adalah pakai sum. Sama dengan rumusnya kita masukin sum. Gitu ya. Selalu untuk memasukkan rumus selalu diawali dengan kurung buka gitu ya. Sama dengan sum, ini udah rumus standarnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita blok aja nih yang kita butuhin di sini nih. Gitu ya. Kita kalau mau jumlah 3 ya 3, kalau jumlah semua row-nya ya kita masukin seluruh row-nya, tutup kurung, enter. Nah, ini udah ketemu nih angkanya sama yang di bawah tadi tuh. Kita plot sama angkanya. Seperti itu. Nah, sekarang rata-rata pakainya apa? Tadi di Word-nya itu menggunakan average. Average itu untuk menghitung rata-rata. Rata-rata yang mana nih? Dari range atau blok E7 sampai dengan E14 gitu ya. Rata-ratanya. Sekarang kita ambil nih pakai average. Untuk membuka rumusnya bagaimana? Sama dengan average. Udah tuh. Mau besar mau kecil boleh gitu ya. Nanti dia otomatis menggantikan huruf kecilnya. Average gitu ya. Yes. Average di sini. Nah, sekarang buka kurung gitu ya. Buka kurung mana? Nah, ini dari E7 sampai dengan E14. Terus tutup kurung, enter. Nah, ini udah dapat nih rata-ratanya nih 1.275.000. Nah, ini rata-rata dari keseluruhan. Gitu ya. Di sini dapat dilihat juga di pojok kanan bawah tuh ada informasinya 1.275.000 sama. Nah, dari sini semua kita pengen tahu nih dari seluruh barang-barang yang ada nih, nama barang itu harga tertingginya yang mana gitu kan. Dapat dilihat nih total harga tertinggi. Kalau total harga tertinggi berarti kan barang yang banyak dibeli kan gitu ya. Yang mana nih kan gitu. bukan yang banyak dibeli. Tetapi total harga tertinggi itu jumlah barangnya, harga jumlah yang dibeli itu berapa. Nah, ini dapat dilihat nih di sini tertingginya mana kan gitu ya. Pakai rumusnya max. Max itu untuk melihat nilai yang tertinggi.
Untuk ranking juga bisa melihat mana yang paling tinggi sih rankingnya, peringkatnya gitu kan. Dari jumlah total siswa gitu ya, dari 1 sampai 36 absennya gitu ya. Mana sih peringkat pertamanya gitu ya. Itu berarti jadi yang paling rendah, yang min berarti kan. Kalau yang paling rendah itu kan 1 itu kan peringkat pertama itu min. Mana yang paling rendah gitu ya. Nah, sekarang mencarinya yang tertinggi. Ya udah kita buka aja rumusnya, sama dengan max. Buka kurung, selalu buka kurung. Di antara seluruhnya ini, jadi kan ngomongnya gitu, di antara seluruh range yang di blok gitu ya, mana sih yang paling tinggi? Enter. Oh, yang paling tinggi itu 2.850 gitu ya. Nah ini 2.850. Ini kan 175.000, 45.000 dan seterusnya. Ternyata paling tinggi yang ini. Monitor GTC ini paling tinggi nih. Sekarang paling rendah ya sama dengan min gitu ya, kebalikannya dari max. Yang paling rendah mana sih gitu. Kalau misalnya kita lihat secara kasat mata kan kita udah tahu 45.000, tapi ini pakai rumus. Kalau misalnya datanya ribuan ya pakai rumus gitu ya, jangan kita liatin satu-satu ke bawah, kita liatin satu-satu, capek. Nah sekarang jumlah datanya berapa sih gitu ya yang mengandung angka gitu ya. Kalau mengandung angka pakainya count. Jadi jumlah datanya ada berapa sih ke bawah itu? Oh ada 8, bener gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya ini Bapak hapus nih, atau misalkan huruf gitu ya, huruf gitu ya, loh kok ini jadi berubah jadi 7 gitu. Kenapa? Karena huruf itu bukanlah angka, tapi itu string. Kalau dalam bahasa pemrograman itu string itu karakter gitu ya, karakter non angka 7. Nah caranya gimana? Walaupun di sini ada isinya gitu ya, ada isinya huruf gitu ya, tapi tetap pengen dihitung. Caranya pakai apa? Pakai count A. Gitu ya. Pokoknya mau dia huruf, mau dia angka, mau dia karakter, pokoknya selama terisi maka dia dihitung. Itu pakai count A. Ntar aja. Tuh tetap 8 kan, balik lagi tuh. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau misalkan angka semua ya pakai count, tapi kalau misalkan selain angka pakainya count A gitu ya. Oke, sekarang lanjut lagi yang kedua nih. Masih latihan soal bab 4. Di sini dapat dilihat ada tahun dari 98 sampai 2005, ada tipe-tipe rumah nih. Gitu ya, tipe 21, 36 seterusnya. Ada jumlahnya. Nah, ini di dalamnya itu jumlah pembangunannya nih, berarti tipe 21 tahun 98 itu 171 rumah yang dibangun kan gitu ya. Nah sekarang kita pengen melihat nih dari seluruh tipe tahun 98 itu jumlah yang terbangun itu berapa sih kan gitu ya. Nah isinya jangan lagi sama dengan J8 tambah K8. Wah ini lama nih. Kalau ke kanannya ada puluhan ratusan tipe gitu kan, capek. Kita tetap pakai sum aja, paling gampang ini untuk memudahkan gitu ya, pakai sum. Sumnya cuman tadi kan vertikal, sekarang horizontal. Bisa nggak? Bisa. Rumusnya sama dengan sum J8 sampai N8, range J8 sampai N8. Ya, kita enter. Udah terisi kan tuh jumlahnya, tinggal kita blok ke bawah ya. Bloknya pakai di drag boleh, di klik 2 juga boleh ya. Terserah mau gimana nih, kan Bapak ulang lagi. Nah kalau ini di klik 2 kali, kenapa Bapak drag tadi awalnya gitu ya, karena di sini akan melihat data-data di bawahnya. Jadi dia akan berhenti itu di data terakhir gitu ya, yang masih satu kotak yang sama gitu ya. Kalau misalnya Bapak tambah lagi di sini nih, ini lagi gitu ya, tambahin gitu ya, tambahin lagi gitu ya. Terus kita hapus lagi di atas ini, coba aja klik 2 kali. Nah dia sampai habis tuh, sampai data terakhirnya tuh di mana sih. Nah itu memang kelemahannya dari klik 2 kalinya tadi tuh gitu ya. Tapi it's okay, itu selama kamu paham penggunaannya justru akan memudahkan. Coba pandu lagi ya. Ini lagi deh.
misalkan sampai sini dulu deh gitu ya. Nah, sekarang kita pengen lihat lagi nih, di sini minta jumlahnya, jumlah seluruh tipe. Sekarang di jumlahnya tapi berdasarkan tahunnya. Dari tahun 98 sampai 2005 tuh tipe 21 berapa sih yang kejual? Berapa sih rumah yang dibangun? Ya udah, sama pakai sum juga. Gitu kan. Dari J8 sampai dengan J16. Untuk jumlah. Karena ini jumlahnya ke kanan gitu ya, kita copy-nya ke kanan aja. Nah, kalau ke kanan itu tidak bisa diklik 2 kali ya. Klik 2 kali hanya berlaku untuk vertikal, horizontal tidak bisa. Jadi pakai drag. Nah, drag. Gitu. Terus lanjut lagi nih. Pengen nyari rata-rata gitu ya. Rata-ratanya berapa sih? Tipe 21 dari 98 sampai 2005 tuh rata-rata berapa, pembangunannya tuh berapa, ya kan? Ya udah, sama dengan average rata-rata dari tahun 98 sampai 2005 gitu ya. Enter. Oh, ternyata 408,25 ya. Kalau misalkan rumah ya 25 nya jangan dihitung juga, berarti rumah itu nggak jadi, baru 25, baru 0,25 doang kan gitu ya. 0,25 berarti baru 25% doang loh jadinya. Ya berarti kan 408 rumah gitu ya. Nah, tinggal kita blok lagi. Oh, ternyata tipe 21 tuh 408 rata-ratanya per tahunnya kan gitu ya. Tipe 36 tuh 323. Oh, semakin besar tipenya maka kemungkinan semakin sedikit. Tapi di sini ada anomali di T45. Anomali itu tidak lazim gitu ya. T45 sampai T70 nih, T70 malah laris banget nih, 323 rumah. Tipe 45 cuma 210 rumah doang yang dibangun gitu ya. Berarti orang peminatnya lebih banyak di T70 misalnya. Terus lanjut lagi, yang tertinggi di mana sih, di tahun berapa sih yang tertinggi gitu ya untuk pembangunannya misalkan. Udah, next. Oh, ternyata di tahun 2005 pembangunan terbanyaknya itu, terbesarnya tuh gitu. Kalau di tipe 21, kalau tipe 36 sama 4 sampai 70, ternyata yang paling tinggi di 465 di mana? Oh, di 2005 juga. T45 itu di mana? Oh, di tahun 2000 malah tertinggi. Ada apa di tahun 2000 ya? Kok bisa banyak banget T45 kan? Terus 465 di tipe 70 tuh di tahun 2005. Jadi bisa cerita tuh untuk hasil-hasil dari data-data gitu ya, bisa cerita. Kenapa kok ini di T45 itu malah di tahun 2000 malah tinggi gitu ya, kenapa di situ gitu, ada apa tuh tahun 2000 misalnya gitu. Nah, sekarang yang terendah gitu ya, min dari tahun 98 sampai 2005. Yang terendah itu 171 tahun 98. Kenapa di tahun 98 ya? Oh, lagi krisis moneter waktu itu misalnya. Kita geser lagi 123 tahun 2002, kenapa gitu ya. Terus 112. Oh, tipe 45 itu di tahun 2005 tuh yang paling kecil, paling sedikit gitu ya. Berarti rata-rata orang itu milihnya langsung tipe 70 aja gitu ya. Daripada tipe 45 mending tahu tipe 70 kan gitu ya. Mungkin harganya mirip-mirip deket gitu ya. Kan bisa cerita kan gitu dengan adanya data kan gitu. Nah, sekarang kita ngelihat dari total gitu ya, jumlah total ada berapa sih ini gitu ya. Oh, ternyata ada 10.126 rumah dari berbagai tipe gitu. Terus rata-ratanya bagaimana sih? Rata-ratanya dari seluruh total ada 1.265 dalam satu tahunnya gitu. Tertingginya di mana? Di tahun keberapa? Di tahun 2005. Terendahnya di mana? Di tahun 2002. Nah, itu untuk menjawab data-data untuk digunakan menjadi grafis, dan dari sini akan dibuat grafis besar ya.
Oke, selanjutnya yaitu menggunakan referensi absolut, referensi relatif, dan juga referensi campuran. Maksudnya seperti apa sih ini? Ada referensi absolut, relatif, campuran, seperti apa sih maksudnya gitu ya. Untuk lebih jelasnya daripada dibaca di sini, dan kita langsung coba saja di Excel-nya. Oke, untuk absolut gitu ya, itu fungsinya itu untuk mengcopy suatu sel tertentu gitu ya, baik mengcopy nilainya maupun mengcopy rumusnya gitu ya. Kalau misalkan menggunakan rumus, seperti apa sih contohnya? Absolut itu biasanya contohnya seperti ini. Misalkan Bapak mau mengganti S5 ini menjadi R5 gitu ya, ini sama dengan ini gitu misalkan ya, atau enggak ini dikali antara R5 dikali S4 gitu ya, ini R5 dikali S4. Nah, kalau misalkan relatif itu berarti tidak absolut ya maksudnya ya. Relatif itu kan seperti biasa nih, kita copy ke kanan aja nih, blok ke kanan gitu ya, maka rumusnya akan ngikut nih. Lihat di sini ada warna biru, warna merah. Sekarang kita lihat ke yang kedua di T5. Tuh, geser satu. Setiap dia ke kanan sekali, geser ke kanan sekali. Gitu ya. Ikut rumusnya, ngikut gitu ya. Rumusnya ngikut. Kalau ke bawah juga sama, nih rumusnya ngikut. Gitu ya. Nah, turun satu kali, dia turun satu kali. Kalau di copy ke kanan, dia geser ke kanan satu kali, atasnya juga geser ke kanan satu kali. Jadi ngikut gitu ya, ngikut kemana kopinya kan gitu ya, ngopinya kemana dia ngikut. Andai kan ini geser ke sini misalkan, jadi tetap ngikut tuh sesuai posisinya gitu ya. Nah ini namanya relatif gitu ya, perumusan relatif. Nah sekarang ada cara untuk mengunci gitu ya, misalkan saya maunya angka R5 nya tetap di R5 gitu ya, mau di copy ke kanan pun tetap ada di R5. Gimana caranya? Nah itulah menggunakan absolut gitu ya. Absolut itu misalkan ini kali ini saya maunya tetap R5 nya tetap stay di situ gitu ya, kalau misalkan copy ke kanan. Cara absolutnya bagaimana gitu ya? Absolut itu caranya adalah diklik selnya gitu ya, klik selnya lalu klik F4. Nah F4 itu bisa diklik 3 kali. Satu nih ada tanda dolar nih, ada apa namanya tandanya dolar. Kalau F4 satu kali lagi, yang kedua sorry, nah ini dolarnya ada di tengah. Yang ketiga dolarnya ada di kiri. Nah ini ada maksudnya gitu ya. Nah ini dolarnya di antara R dan 5, yang kedua kali di tengah, yang ketiga kali di kiri, yang keempat kali kembali normal gitu ya. Nah kalau normal itu namanya relatif gitu ya. Nah sekarang klik yang pertama. Nah ini absolutnya ya. Yang pertama ini absolut campuran. Tapi sebelum kita masuk ke absolut campuran, Bapak akan jelasin dulu absolutnya yang kedua dan yang ketiga. Nah ini absolut yang kedua nih, ya absolut yang kedua. Di sini tanda dolarnya itu ada di tengah. Maksudnya apa? Di tengah gitu ya. Maksudnya adalah dia akan tetap stay di copy apabila vertikal gitu ya. Jadi kalau di copy vertikal dia akan tetap di posisinya gitu ya. Contohnya di sini yang vertikal itu misalkan R5. Nah, di sini ada R5. R5 itu berarti di sini nih posisinya sel R5. Kalau misalkan di copy ke kanan, ya misalkan ini ya, copy ke kanan. Nah, ini tetap nih kopinya ke kanan ya. Horizontal. Ya, copy ke kanan terus sampai sini. Dia akan ngikut. Dia akan ikut. Nah, kalau misalkan kita copy ke bawah, karena dia dolarnya ada di tengah gitu ya, dolarnya ada di tengah, kopinya ke bawah gitu, maka dia tidak akan ikut, tetap stay di posisi R5 gitu, karena sudah dikunci gitu ya, diberikan absolut. Kita copy ke bawah. Nah,
Tuh, birunya tetap di tengah kan, tetap di R5. Yang pindah adalah yang warna merah nih, yang S5, karena S5 itu dianggapnya adalah relatif. Kalau R5 itu sudah dimasuki atau disisipi absolut gitu ya. Tapi di sini absolutnya absolut vertikal gitu ya. Kunci vertikalnya. Karena dolarnya ada di tengah. Jadi kalau F4 yang kedua kali, maka di situ absolut vertikal. Gitu ya. Kita copy aja lagi ke bawah nih. Nah, untuk sel yang diberikan absolut vertikal, dia akan tetap ngunci itu di tengah, tetap di sini gitu ya posisinya. Walaupun dia ada di row yang row ke-13 itu ya. 13. Dia tetap birunya tetap stay di situ gitu ya. Nggak kemana-mana. Nah, itu fungsi dari absolut. Terus yang berikutnya, sekarang kalau misalnya kita nggak mau posisinya pindah apabila kita kopikan horizontal gitu ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, tetap stay di situ. Gimana caranya? Kita klik lagi nih posisi sel R5-nya. Klik, ini kan yang kedua, berarti klik yang ketiga. Nah, sekarang sampai dolarnya ada di kiri. Kalau dolarnya ada di kiri, berarti sudah di absolutnya itu horizontal, sudah mengunci secara horizontal. Untuk ngetesnya bagaimana ya, kita copy aja lagi ke kanan. Nah, gitu ya, kita lihat. Nah, tuh ngunci kan, tetap di situ ke kanan, ngunci kanan, tuh ngunci. Tapi kalau misalnya kita copy ke bawah, gitu ya, ke vertikal, mau ke atas mau ke bawah, dia nggak kekunci, gitu. Soalnya dia nguncinya ke kanan, ke kiri, kanan kiri dikunci. Ini kan kita geser ke sini pun gitu ya, dia tetap ngunci di sini, tetap ngunci di R5-nya gitu ya. Itu apabila sudah diberikan absolut, itu maksudnya absolut. Nah, sekarang ada lagi nih absolut yang diklik F4 yang pertama, dikembalikan lagi ya. Ini udah relatif lagi nih ya, ini sekarang udah bebas nih, udah free gitu ya. Sekarang absolutnya di yang pertama. Nah, ini absolutnya absolut campuran, namanya vertikal maupun horizontal. Jadi dia nggak kemana-mana, posisinya di situ aja gitu ya, nggak kemana-mana posisinya. Mau di copy ke bawah, mau di copy ke kanan, mau di copy ke kiri, posisi tetap di situ, ngunci vertikal dan horizontal. Ini misalkan nih S5, bapak pastenya di AB14. Nah, sekarang gimana lihat? Nah, tuh. Tetap R5-nya akan bertahan di situ. Yang posisinya di sini tuh yang merahnya tuh di S4, S4-nya pindah. S4-nya pindah ke AB13. Nah, itulah fungsi dari absolut campuran tuh namanya, absolut campuran. Dan di sini untuk menjawab absolut campuran pakai F4-nya satu kali aja. Gitu ya. F4-nya satu kali aja. Dia akan di-copy kemanapun, it's okay. Nah, seperti itu. Terserah nih kalian mau bikin absolutnya di R5-nya atau di S4-nya boleh. Setidaknya kalau misalkan di dalam Excel-nya itu sudah ada absolut campuran, itu udah oke lah, udah bisa berarti. Itu terkait dengan penggunaan relatif dan juga absolut. Jadi mudah-mudahan kalian paham untuk penggunaannya, untuk copy dan paste sebenarnya. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan fungsi teks. Di sini ada left, ada mid, ada right gitu ya. Ya sesuai fungsinya, left ya kiri, mid ya tengah, right ya kanan. Itu kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Tetapi dalam bahasa Excel itu penggunaan fungsi left yaitu untuk mengambil karakter dari sebelah kiri gitu ya. Jadi ngambil karakter tuh, posisinya dari sebelah kiri hitungannya gitu ya. Nanti detailnya nanti kita masuk ke dalam Excelnya. Kalau mid gitu ya, kalau mid itu ngambil karakter posisinya di tengah gitu ya. Tengahnya bagaimana nanti kita jelaskan gitu ya. Dan yang terakhir fungsi right. Di sini akan mengambil karakter yang kanan, sebelah kanan posisinya. Ngitungnya dari kanan gitu ya. Oke. Kita lanjut ke dalam Excelnya. Nah, di dalam tabel ini dapat lihat di sini ada nomor, ada kode tiket, jenis tiket, jumlah, tujuan. Nah, ini biasanya dipakai left, mid, right itu untuk penjualan tiket pesawat misalkan. Di
dalam tiket pesawat itu ada kode-kodenya kan gitu ya, seperti apa gitu ya untuk penerapannya biasanya. Dan di tempat-tempat lain juga masih banyak untuk tiket bioskop, untuk tiket kereta api dan seterusnya, itu biasanya ada kode-kode. Nah itu masing-masing digit kode itu ada artinya kan gitu ya. Contohnya di sini nih, untuk kode tiket EX215JKT gitu ya, itu jenis tiketnya dapat dilihat di 2 digit pertama itu ya, EX. Terus jumlahnya dapat dilihat di digit ke, nah ini kalau menghitungnya digit di dalam Excel itu, setiap ada spasi, setiap ada strip gitu ya, itu dianggapnya 1 digit tuh. Makanya kalau misalkan dilihat di dalam kode tiket EX strip 215 strip JKT gitu ya, ini hitungannya ada berapa digit gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, sama T gitu ya. Itu stripnya juga dihitung 1 digit, berarti di sini totalnya ada 10 digit gitu, seperti itu. Sekarang kembali lagi di sini jumlah itu ngitungnya di sini diambil dari 3 karakter di tengah. Di sini nih 215 berarti 215 jumlahnya. Nah terus tujuan itu dari yang kanan JKT 3 digit 3 karakter gitu ya. Tapi ini jangan kamu hafalin X215JKT udah pasti tiket gitu, enggak, ini hanya contoh saja gitu ya. Di tempat-tempat lain kodifikasinya tuh macam-macam, banyak banget gitu. Nanti kamu tinggal pahamin aja masing-masing di mana kodifikasinya gitu ya. Nah tiket pesawat, tiket kereta itu beda-beda tuh kodifikasinya. 215 di sini jumlah, mungkin di tempat lain tuh 215 tuh penerbangan ke 215 kan bisa aja. Jadi ini bukan hafalan yang di sini, ini hanya contoh saja kan gitu ya. Jadi tolong pahamin. Nah, sekarang kita mengambil nih jenis tiket pesawat, jumlah sama tujuan. Jenis tiket di sini ngomongnya adalah diambil 2 karakter dari kiri gitu ya. Terus jumlahnya itu diambil dari tengah, tujuan diambil dari kanan gitu ya. Nah, ini untuk ngambil ini gitu ya, untuk fungsi-fungsi di sini maka menggunakan tadi itu rumusnya left, mid, dan right gitu ya. Nah sekarang kita untuk mencari jenis tiket gitu ya, sekaligus penggunaan left, mid, right itu seperti apa. Nah sekarang kita buka rumusnya nih, left, mid, right gitu ya. Di sini ngambil 2 karakter di kiri, berarti pakainya left, sama dengan left. Nah terus kita buka kurung. Nah di sini ada informasi tambahan nih untuk kamu. Di sini teks, terus titik koma atau koma. Jadi di komputer masing-masing itu ada yang titik koma dan koma gitu ya. Terus ada number charts. Teks itu adalah rujukannya kemana sih gitu ya? Mana yang dirujuk gitu ya? Mana yang dicari gitu ya? Mana yang pengen dicari itu? Yang dicari ya di sini nih, sel AG6. Nah ini. Nah ini teksnya nih. Saya pengen nyari, jadi kalau misalkan dibahasakan bahasa orang, saya ingin mencari kode tiket pada sel AG6 terus titik koma. Kalau saya kan, kalau Bapak pakai titik koma, mungkin kamu pakai koma gitu ya. Terus berapa karakter yang mau dicari gitu ya. Di sini ngomongin number charts. Berapa karakter yang mau dicari? Saya mau carinya 2 karakter, E dan X aja. Maka ketik aja 2 gitu ya. Terus tutup. Nah, dia akan ketemu tuh mintanya X gitu ya. Karena yang mau dicari X-nya aja. Tapi kalau misalkan kamu ketik di sini 3 karakter deh, mungkin 3 kali ya, enter, maka stripnya akan keambil gitu ya. Karena strip itu dianggap sebagai karakter. Gitu. Andaikan spasi pun juga dianggapnya sebagai karakter gitu ya. Misalkan nih saya mau ngambil EX2 gitu ya. Kalau misalkan kamu berpikir bahwa EX2 itu 3 karakter, karakter pertama E, kedua X, ketiga itu 2 gitu. Salah gitu ya. Karena keduanya ini, angka 2 di sini itu karakter keempat hitungannya. Karena spasi itu dianggap 1 karakter. Nah, baru muncul tuh. Gitu. Jadi tolong perhatikan di situ tuh ya. Pasti hati-hati. Spasi itu dianggapnya 1 karakter sendiri itu. Gitu. Oke, paham? Bapak undo dulu. Nah, ini jawabannya.
Nah sekarang saya mau ngambil jumlah itu dari tengah, cuman kita nggak tahu tengahnya tuh yang mana gitu ya. Tengahnya apakah dihitung 4 ke kiri 4 ke kanan. Kalau misalkan dia genap gitu ya, ini kebetulan aja nih genap nih 10 karakter, kita ambil aja 5 ke kiri 5 ke kanan kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ganjil, bagaimana tuh ngitungnya kan gitu ya, dari mana mulainya startnya tuh kan gitu ya. Nah sekarang makanya menggunakannya mid. Caranya gimana? Sama dengan mid. Nah di sini teks yang mau dicari yang mana sih gitu ya, AG 6 gitu ya. Nah sekarang ada pilihannya lagi di sini, titik koma, start number. Nah ini sekarang kita mau ngitung mulainya dari karakter keberapa kan gitu. Karakter 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Mau yang kemana nih gitu ya karakternya. Karena kita mau ngambil 215, maka kita ngambil karakternya ke 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya mau ngambil karakter keempat gitu. Startnya itu dari karakter 4. Mulai startnya di tengah itu bukan berarti dibagi 2 karakter, jumlahnya totalnya berapa terus dibagi 2 kanan dan kiri, enggak. Tapi mid itu adalah mencari startnya itu di tengah-tengah hurufnya itu, di tengah-tengah katanya itu. Kita mau ngambil mulainya dari mana? Mulainya itu adalah mid dianggapnya kan gitu ya. Mid itu bukan berarti tengah-tengah persis kanan kiri simetris gitu, enggak. Kan gitu ya. Nah sekarang kita mulai startnya itu dari karakter keempat, kita mau milihnya dari karakter keempat. Terus di situ berapa karakter yang mau diambil? Karena yang mau diambil adalah angka 215, maka 3 digit kan, 3 karakter. Ya udah kita klik 3, enter. Nah di sini keluar kan 215 yang diambil gitu ya. Kalau misalkan kayaknya bukan 4 deh, 3 mungkin di sini. Kalau misalkan kita ganti aja, jadi kayak startnya mulainya dari 3, dari digit ketiga atau karakter ketiga. Maka apa hasilnya? Di sini langsung minus 21 tuh. Karena digit ketiganya itu minus. Digit pertama itu E, digit kedua itu X, digit ketiga adalah minus. Jadi minusnya yang akan diambil duluan. Oh berarti bisa nggak nih kalau misalkan EX jenis tiket itu pakai rumus pakai rumus mid? Bisa gitu ya. Makanya fungsinya mid itu agak khusus tuh. Dia bisa ngambil jatahnya right, dia bisa ngambil jatahnya left. Caranya gimana? Ya udah, misalkan contoh di sini yang kedua ya. Bapak mau ngambil PT sama dengan mid AG7 gitu ya. Nah, sekarang yang mau diambil midnya, startnya itu dari mana? Startnya dari 1 aja udah. Terus berapa karakter? 2 karakter. Enter. Nah, udah kan ambil PT-nya tuh. Jadi fungsi left-nya diambil, mau ngambil right juga bisa keambil kan gitu ya. Jadi agak ada kekhususan untuk mid gitu ya. Dia serakah tuh ngambil kanan kiri. Nah, terus misalkan di sini yang terakhir sekarang yang right. Right juga gitu, cuman dia ngitungnya kayak huruf Arab tuh, dari kanan dulu tuh ngitungnya tuh. Maksudnya gimana Pak? Nah gini, sama dengan right gitu ya, kita kurung dari sel AG6 gitu ya. Bapak mau ambil hurufnya tuh 3 digit. 3 digit itu dari mana? Dari kanan ke kiri tuh ngitungnya, 1, 2, 3 T, K, J tuh. Cuman di sini kan kita mau ngambil JKT nih, 3 digit aja. Cuman dia ngitungnya dari kanan. Enter, JKT. Kalau misalkan digitnya itu 4 gitu ya, 4 digit saya mengambil 4 digit. Dia ngitungnya dari kanan ke kiri itu 4. T-nya diambil, K-nya diambil, J-nya diambil, minusnya juga diambil. Nah, tuh, minus JKT. Seperti itu. Ambil semua. Nah, itu fungsi dari right. Kalau left berarti ngitung startnya itu dari kiri ke kanan. Kalau right itu dari kanan ke kiri. Kalau mid itu bisa ngambil startnya bisa kita tentuin sendiri gitu ya. Mulai ngitungnya itu bisa kita tentuin sendiri kalau pakai mid. Jadi rumusnya bisa dibedain tuh. Left itu cuma 2 rumus aja, teksnya 2 kondisi aja, teksnya mana, terus karakternya berapa jumlahnya. Right juga sama, teksnya yang mau dicari yang mana, berapa karakter. Tapi kalau mid itu 3 kondisi, teksnya mana, mulainya kapan, mulainya dari mana, terus berapa karakter yang diambil. Nah itu ya.
Karena udah kejawab semua di sini nih. Di sini kita balikin lagi 3 digit startnya, mulainya dari digit keempat. Ini yang diambil 3 digit. Udah kita blok, kita copy ke bawah. Save. Gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir untuk tabel berikutnya. Di sini nyari jenis peserta, nomor peserta, tingkat, sama level. Nah, ini menggunakan juga rumusnya tadi. Left, mid, dan right gitu ya. Jenis peserta di sini diambil 2 karakter dari kiri gitu kan. Ya udah sama dengan left. Mana karakter yang diambil, mana sel yang mau diambil. Nah, ini AP7 gitu ya. Terus berapa karakter dari kiri gitu ya, 2. Selesai. Next. Terus sekarang mau ngambil nomor peserta. Nomor peserta itu kan ada posisinya di tengah-tengah gitu ya, nggak di kiri nggak di kanan. Maka gunain rumusnya mid. Karakter yang mau dicari mana, kata-kata yang mau dicari mana, teksnya ini AP7 gitu ya. Terus startnya dari digit keberapa nih? Saya mau ngambil 021. Ya udah digit pertama E, kedua X, ketiga strip, keempat 0. Ya udah berarti digit keempat yang saya mau ambil. Terus berapa karakter sih? 3. Enter. Kenapa tuh? Oh, tutup kurung tuh, jangan sampai ditukar tuh. Kenapa ngasih contoh yang salah tuh? Nah, enter. Terus tingkat nih. Karena posisinya di tengah-tengah juga nih, tingkat mau ngambil ST nih kalau tengah-tengah gitu kan. Ya udah pakainya mid lagi gitu. Sama dengan mid, buka. Mana kata-katanya? Nah, tinggal kita hitung nih, digit keberapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Digit ke-8 mulainya ini ambil 2 digit atau 2 karakter gitu ya. Terus sekarang levelnya. Kalau level paling kanan kan gitu ya. Enak kalau paling kanan, tinggal sama dengan right. Ambil teksnya yang ini berapa digit? 1. Selesai. Udah, ini kalau udah selesai blok semua ke bawah gitu ya. Baik, ini dulu untuk pertemuan video kali ini gitu ya, untuk latihan soal bab 5, dan juga nanti akan yang seterusnya akan menjadi satu video sendiri gitu ya. Tolong bagi kalian semua untuk pahami lebih lanjut, dan juga dicoba untuk latihan terus untuk membiasakan diri kalian dalam bahasa-bahasa Excel gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.